Sebagai seorang pemuda, ia tidak mengikuti kebiasaan masyarakat di kala itu, yaitu minum khamar, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan dan menyembah berhala. Secara populer, ia dikenal sebagai seorang pemaaf, rendah hati, berani dan jujur, sehingga ia dijuluki Al-Amin. Sebagai seorang pedagang, selain ia berdagang dengan pamannya, ia juga melakukan kerjasama dagang dengan Khadijah, seorang janda kaya. Khadijah memberinya modal untuk berdagang ke negeri Syam, dan beliau memperoleh untung besar. Khadijah tertarik pada kejujuran dan akhlaknya yang baik, dan ingin menjadi suaminya, setelah sebelumnya ia berkali-kali menolak pinangan bangsawan Quraisy. Dari dua pekerjaan yang dilakukan Nabi menjelang usianya 25 tahun memberi modal kepadanya untuk dapat hidup lebih mandiri kelak. Mengembala kambing adalah pekerjaan yang memerlukan kesabaran kuat, sementara berdagang melatih kejujuran di saat sulitnya mencari orang yang jujur waktu itu. Dalam usia 25 tahun, Abu Thalib menawarkan keponakannya itu kepada Khadijah binti Khuwailid. Tawaran Abu Thalib diterima Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu hidup bahagia dan saling mencintai. Muhammad tidak pernah menyakiti hati istrinya dan sebaliknya istrinya ikhlas menyerahkan segala-galanya untuk suaminya. Harta kekayaan istrinya itu memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad membantu orang-orang miskin dan tertindas serta memerdekakan budak-budak. Bahkan budak-budak yang dimiliki Khadijah sebelum mereka menikah, semuanya dimerdekakan. Di antaranya Zaid ibn Sabit yang kemudian menjadi anak angkat Nabi. Dari pernikahan Nabi dengan Khadijah telah melahirkan 2 orang anak laki-laki, masing-masing Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal selagi masih kecil. Karena sedihnya tidak mempunyai anak laki-laki, beliau mengangkat Zaid ibn Haritsah sebagai anak angkat. Pada awalnya beliau sempat memanggilnya Zaid ibn Muhammad, tetapi kemudian ditegur agar kembali kepada nama semula. Itu artinya anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Selain itu, ada 4 orang anak perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Semua mereka mencapai usia dewasa. Di antara anak perempuannya, hanya Fatimah yang melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Hasan dan Husain dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad tidak pernah menikah sampai Khadijah meninggal, saat Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Setelah Khadijah binti Khuwailid meninggal, Nabi Muhammad SAW menikah lagi. Jika dirangkum, istri Nabi Muhammad SAW ada 11 orang. Ke-11 istri Nabi itu disebut Ummul Mukminin yang artinya ibu orang-orang yang beriman. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Sem'ah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar, yang keempat Zainab binti Huzaimah, yang kelima Juwairiyah binti Haris, yang keenam Sofiyah binti Hai, yang ketujuh Hindun binti Abi Umayyah, yang kedelapan Ramlah binti Abi Sofyan, yang kesembilan Hafsah binti Umar ibn Khattab, yang ke-10 Zainab binti Jahsy, dan yang ke-11 Maimunah binti Haris. Ditambah seorang hamba sahaya hadiah dari Raja Mesir bernama Maryah Al-Qibtiyah. Dari Maryah ini, Nabi memperoleh seorang anak laki-laki lagi di Madinah yang diberi nama Ibrahim. Tetapi anak beliau ini pun meninggal dunia dalam usia lebih kurang 2 tahun. Sama seperti 2 anak Nabi sebelumnya, beliau sempat menangis karena kehilangan putranya yang dicintainya itu. Dalam usia 35 tahun, Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika itu, kaum Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah dan kemudian mereka bertengkar. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan kembali Hajar al-Aswad pada tempatnya. Akhirnya mereka meminta Muhammad untuk menyelesaikan persoalan itu. Muhammad meletakkan batu itu di atas sehelai kain dan meminta para wakil kabilah memegang ujungnya dan kemudian mengangkatnya bersama-sama.
Batu itu kemudian diambilnya dan diletakkannya pada tempatnya. Mereka menerima putusannya itu. Nama Muhammad semakin populer di kalangan penduduk Makkah setelah berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy tersebut. Dari peristiwa di atas dapat diketahui bahwa Muhammad sebagai seorang Al-Amin telah mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin Quraisy untuk menyelesaikan persoalan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Modal kepercayaan inilah yang kelak menjadi kunci sukses Muhammad di dalam mengemban misi kerasulannya.